Yang aku banggain sebenarnya Palembang tuh udah termasuk salah satu kota yang kemajuannya lebih cepat ya, karena mungkin pada masa kepemimpinan yang lalu-lalu kayaknya memang berusaha keras banget buat majuin kota Palembang. Yang semula waktu itu kan aku emang kuliahnya nggak di Palembang, terus pulang-pulang ke Palembang terus berasa banget gitu. Perubahannya itu cepat banget, dimulai dari perekonomiannya, terus transportasi segala macem yang dulu di zaman sekolah tuh belum ngerasa apa-apa, sekarang tuh udah pokoknya udah cepet mudah juga sih. Sejak tahun 2010 saya sudah tercatat sebagai warga Palembang, KTP-nya KTP Palembang. Jadi ditanya soal kebanggaan, kenapa akhirnya saya memutuskan tinggal di Palembang, karena saya memang mencintai kota ini. Kota ini berkembang cukup baik, modern, dan itu tadi semoga ke depan makin lama makin baik. Kecintaan yang lainnya pempek, Makanan. ya, makanan. Kota Palembang ini kota kelahiran. Udah sekitar 25 tahun saya di sini, jadi apa aja ya? Ya lumayan banyak sih yang dibanggain, terutama infrastruktur. Sama jalan-jalan udah mulai pada bagus semua. Palembang nih sebenarnya banyak kemajuannya. Udah tuh kehidupannya juga, manusianya ramah-ramah, udah tuh berbaur, udah tuh lingkungannya juga enak. Yang paling kelihatan mungkin kayak transportasi, terus kuliner juga, ekonomian juga, karena banyak banget pengusaha yang udah menjamur di Palembang. Kalau transportasi kita tahu sendiri, kalau Palembang sekarang udah punya LRT. Sebelum kota-kota besar lainnya punya, kita udah punya duluan gitu. Jadi ya harus bangga punya itu gitu. Lumayan pesat sih, apalagi semenjak ada LRT, nah udah mulai kerasa tuh. Kerasa bertahap bertahap. Kalau soal pembangunan juga ya mungkin untuk infrastrukturnya juga ya tidak ada terlampau cepat ya sebenarnya, bertahap lah gitu. Sektor ekonomi pastinya iya, dari sejak 2001 saya datang semua kota pasti berubah, tapi Palembang perkembangannya selama 20 tahun terakhir itu lumayan progresif. Ekonomi masyarakat juga. Kesadaran masyarakat sih. Kedisiplinan warga kota Palembang saya lihat agak kurang juga, karena beberapa semua fase yang udah dilewatin sampai sekarang ini kayaknya warga kota Palembang masih tetap dengan ciri khasnya, rada cuek kayaknya. Cuman terus kalau soal kebersihan kota Palembang juga udah mulai cukup baik, cuman ya itu kedisiplinan warga kota Palembangnya mungkin harus ditumbuhkan lagi kayak gitu. Perkembangannya agak sedikit melambat ketimbang sebelum-sebelumnya. Saya lihat juga kebersihan juga agak kurang ketat ya, agak menurun. Terus banyak problem-problem yang terjadi, problem sosial. Terus ditambah lagi belakangan ini juga COVID-19 ini juga membuat Palembang itu angkanya kan tinggi. Jadi ya agak mengkhawatirkan. Harapannya otoritas tempat lebih giat lagi dan concern lagi sama masyarakat. Banyak, masih kurang tuh banyak. Contohnya untuk produktivitas SDM-nya. Kalau harapan sebagai warga kota Palembang, pengennya ya benar-benar kota Palembang tetap bisa dijaga dengan baik. Terus punya kayak kita tuh harus punya sesuatu yang menonjol di selain kota-kota yang lain gitu. Karena
nggak ada yang nggak mungkin kalau orang-orang bisa berwisata ke kota Palembang dan mereka merasa cukup terkesan setelah pulang, oh Palembang tuh ternyata nggak seperti yang dibayangin. Kalau misalnya kayak Palembang tuh bukannya maaf dengan kultur budaya yang keras seperti itu orang-orangnya gitu. Ternyata tuh enggak, ketika mereka datang ke sini mereka disambut dengan warga yang ramah, terus fasilitas-fasilitas yang menunjang, fasilitas-fasilitas yang dijaga dengan baik kayak gitu. Jadi ya harapannya dengan pemerintah kota ya lebih perhatian ya, lebih peka dengan apa-apa yang sudah mereka buat, mereka jaga lagi, mereka maintenance lagi, itu aja sih. Ya lebih lebih digiatkan lagi oleh pemerintahnya. Lebih memperhatikan masyarakat yang pinggirkan. Harapannya karena saya jurnalis, harapannya untuk kepentingan jurnalis ya. Ada 3 kepentingan jurnalis yang saat ini harus terus diperjuangkan. Pertama, kebebasan pers, pastinya otoritas terkait harus menjamin kebebasan pers. Yang kedua, kesejahteraan jurnalis. Yang ketiga itu tadi upah yang layak lah, seperti itu bagi jurnalis. Dan jurnalis juga harus bekerja secara profesional. Gitu. Kebebasan pers Tetap nomor 1 ya? tetap nomor 1 kayak gitu. Jangan ada intimidasi, jangan diganggu kayak